Nah, oke guys. Sorry ya kalau belakangan aku update-nya kayak kayak gimana ya, nggak rutin banget gitu kan. Nggak kayak biasanya ya. Karena memang aku lagi kerja teman-teman. Jadi susah ngebagi waktunya gitu. Tapi aku sempetin juga sih buat update ke kalian juga gitu. Bentar ya. Ini pertama buka ya pasti kita ngeliat kalender dulu lah ya. This week. Tapi kayaknya di minggu ini kayaknya nggak begitu ini sih. Kayaknya aman-aman aja sih. Kalau untuk news next week kita ada apa? Kita coba cek sebentar. Hmm, Next week ada GDP ya guys ya. Itu juga di hari Kamis. Hari Seninnya juga paling S&P. Ini paling ngaruhnya ke stok ya. Ke stok. Nggak ada apa-apa. GDP doang. Terus juga ada PCE. Udah itu aja di minggu depan teman-teman. So, kalian udah ini kan udah pada tahu gimana ngeceknya, terus gimana ngeforecastnya. Ya paling nggak kalian udah tahu basicnya lah ya untuk ngecek news itu gimana gitu kan. Nah, oke. Nah sekarang kita langsung ke chart ya teman-teman. Langsung ke chart ya. Ini sorry ya kalau agak rada berisik ya. Hmm. Ini aku mau start dulu dari time frame weekly ya teman-teman ya. Mau start dulu time frame weekly, kita cek dulu dari index. Nah, sebenarnya teman-teman kalau teman-teman ngelihat ya, ya kan ini kemarin kita sempat bahas juga kalau teman-teman bisa lihat di sini di story belakangan ya, di story yang kemarin tuh waktu Bitcoin waktu all time high kemarin. Di sini teman-teman bisa tandain ya, kalau Bitcoin itu kebiasaan banget ngebuat yang namanya divergence teman-teman. Kayak gini. Nah, kalau ngelihat yang sekarang di time frame weekly, ini kita belum ngelihat loh. Even dia belum ngelihat, kita belum sorry ya kalau ada berisik. Even kita belum ngelihat dia buat higher low loh di sini. Ya kan? Kalau kita gunain yang namanya Fibonacci extension, jadi kalau teman-teman tarik dari sini ke sini, terus ke sini. Nah, kayak begini bisa aku pakai. Sebenarnya teman-teman masih ada target 2,618 di sini. Suaranya nabrak ya? Kalau awas bisa diajari ya kan. Rada berisik nggak sih teman? Istilahnya lah ya kan. Ini suaraku kedengaran jelas nggak ya? Aku mau verify dulu nih. Suaraku nabrak apa gimana, guys? Aman kah? Aman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk time frame weekly, teman-teman bisa lihat kalau kalian tarik menggunakan Fibonacci extension sini dari sini ke sini. Nah, sebenarnya masih ada target di 2618, teman-teman. Itu pas banget di harga 100.000. Pas banget tuh di harga 100.000. Nah, jadi aku mikir kalau misalnya Bitcoin bisa sampai situ bagus banget sebenarnya teman-teman. Tapi sejauh ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau dia belum melihat kita belum melihat dia ngebentuk yang namanya higher low. Ya kan? Nah, aku masih percaya sih sebenarnya. Kalau untuk halving kan sekitar 1 hari ya, kalau nggak salah ya. Bitcoin halving. Besok atau gimana ya? Besok kalau nggak salah. Bitcoin halving. Bitcoin halving. Ya nggak sih? Nggak bisa. Gua. Tanggal berapa sih? Aku pasti ingat aku satu atau 2 hari ya dari hari ini. Apa sih namanya? Aku lupa loh guys. Bitcoin halving. Besok ya. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, Bitcoin halving kan itu besok ya, teman-teman ya. Nah, sorry ya, teman. Nah, Bitcoin halving kan besok. Nah, aku pikir kayaknya nggak berpengaruh banget ya. Nggak berpengaruh banget sama market, teman-teman. Sorry banget ya kalau ini. Oke, please, tolong banget dong lah. Oke, sorry ya guys. Nah, jadi kalau aku mikirnya sih sebenarnya Bitcoin halving ini nggak begitu berpengaruh karena harga udah sebenarnya udah gerak duluan teman-teman. Nah, yang aku pikir kayak seperti yang kalian tahu lah ya, buy on the rumor, sell on the event. Nah, takutnya kan ini jadi aksi sell off buat mereka, buat jadi kayak ngejual barang mereka di sini gitu kan. Nah, tapi teman-teman kalau ngelihat kondisi weekly sekarang, kita belum ngelihat yang namanya divergence loh. Even di sini kita masih ngelihat dia ngebentuk all time high kan, di indeksnya dia udah ngebentuk all time high. Nah, yang aku harapin sebenarnya dia naik sekali lagi ngebuat yang namanya divergence teman-teman. Seperti ya, histori belakangan kayak begini, ya kan ngebuat divergence di sini. Nah nanti baru kelihatan tuh ada koreksi kayak begini, ya kan.
baru koreksi. Paling enggak ya 3 gerakan lah ya. Kayak misalnya ABC tapi di weekly ya teman-teman ya, kayak gini ABC begini, mungkin baru nanti ya kalau ada yang mau akumulasi spot sih bisa aja teman-teman di sini. Nah sebenarnya sih ini area demand-nya ini kuat banget sebenarnya teman-teman. Nah tapi kalau based on SNF sebenarnya lebih bagus di area sini, kalau aku mikirnya di area sini sih. Nah ini. Nah ya pertanyaannya sekarang, ini bisa nggak sih Bitcoin bakal turun sampai ke sini? Itu ya kan. Mungkin nggak sih Bitcoin bisa turun ke situ? Kita kan nggak tahu. Nah sebenarnya kalau bisa sampai ke sini tuh bagus banget teman-teman, 31.000 ya kan. Nah tapi bisa atau enggak, itu aja sih sebenarnya jadi pertanyaannya. Nah itu kan kalau kita mikirnya secara long term ya, secara long term kan. Nah untuk sekarang sebenarnya sih Bitcoin kalau aku bilang ya, kalau kita masuk ke time frame daily, sebenarnya ini masih dalam kondisi yang sideways teman-teman ya. Ini lembut banget sih jaringannya ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya masih dalam kondisi sideways. Kayak begini. Ya nggak kemana-mana. Dia setelah nanjak, ya setelah nanjak kayak begini, dia kayak memang ngebentuk 3 gerakan begini, ABC gitu kan. Gerakan begini, tapi kita belum melihat ya ada tanda-tanda kalau memang ini ada koreksi lah ya. Kalau aku sih bilangnya sih masih sideways doang. Tapi aku masih percaya kalau dia bakal nge-sweep atas dulu, ngebuat divergence, baru nanti ada kayak, nggak tahu sih ya news apa yang bakal ngedukung. Kemungkinan nanti bakalan ada dump. Tapi nggak sedalam yang gimana-gimana sih. Teman-teman bisa lihat ya, perbandingan dam yang dikatakan benar-benar dam itu ya waktu kemarin, waktu apa ya FTX ditambah Luna tuh, ya kan. Nah, ya kan mungkin ada yang bilang wah Bitcoin dam, ya enggak, yang dam sebenarnya itu ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di time frame weekly ini cuma sekedar koreksi doang, bahkan nggak sampai ke bawah banget nih, ya kan, nggak sampai ke area demand di sini. Nah jadi aku mikir kayaknya Bitcoin masih fine-fine aja. Seperti yang teman-teman tahu ya kan, market maker butuh yang namanya likuiditas. Nah jadi ya pasti mereka jual barang nggak langsung langsung semua gitu kan. Nah pasti mereka butuh yang namanya likuiditas di market. Mereka cari penjual gitu kan. Jadi mereka cari pembeli dulu di harga tertinggi ini. Kalau mereka ada yang FOMO ya udah mereka jual barang gitu habis-habisan. Kalau aku sih mikirnya begitu. Nah jadi kalau untuk halving kayaknya aku nggak expect banyak teman-teman karena harga memang udah gerak duluan. Ya itu untuk the time frame daily ya. Ini kenapa sih jaringannya? Oke. Nah, sekarang aku mau bahas time frame H4 ya, teman-teman. Oh, astaga. Ini kayak begini jaringannya tuh. Ini zoomnya bermasalah nggak sih, guys? Ini suaraku masih connect nggak? Halo, halo, halo. Suaraku masih connect nggak? Tes, tes, tes. Halo. Halo, halo, tes, tes. Putus-putus ya? Oke, oke. Sebentar, sebentar. Kayaknya emang jaringan ini emang begini, guys. Sorry ya. Nah, sebelumnya kan kita udah aku update terus setiap hari gitu kan. Jadi untuk time frame 4 kayaknya aku bahas sedikit ya sambil kita masuk ke time frame di yang lebih kecil gitu di hourly. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, kita udah gambarin semuanya. Kalau di sini ada trend line di 4, ini udah di break teman-teman. Dan ini area yang dinotis ya sebelumnya bahwa ini adalah SNR dan harga sebenarnya ini nge-sweep loh teman-teman kayak gini. Sebenarnya kalau entry di sini kemarin tuh harusnya stop loss ya, harusnya stop loss karena penempatan entry-nya di sini, penempatan stop loss-nya di sini dan ini di sweep teman-teman. Ini di chart futures ya kan, udah pasti di sweep, udah pasti kena stop loss. Nah kalau menurut aku sih dengan power yang begini, ya kan, ini pasti ada koreksi dulu, pasti ya. Udah seperti yang teman-teman lihat ya, ini udah coach juga ya kan secara apa namanya, secara struktur market ini udah coach juga di time frame 4. Jadi kalau bisa dibilang ini udah tembus sedikit ya, little bit begini tembus, terus juga ini struktur udah ngebuat yang baru, berarti di sini ada lower high yang baru ya, dan ini udah higher high yang baru guys ya. Enggak deh, ini dari sini ke sini. Nah jadi hitungannya begini kalau secara struktur ya, secara struktur begini. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada FVG yang masih belum ditutup, ada FVG yang masih belum ditutup di sini ya kan. Nah jadi paling enggak kita butuh Bitcoin koreksi dulu nih. Nah, at least ya secara struktur di A4 kita udah ngelihat Bitcoin flip ke arah bullish. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini udah semacam liquidity sweep. Ya kan? Ini semacam liquidity sweep. Gue belum dirubah ya. Oke, nah ini gini aja ya. Nah, ini juga kalau bisa digambarin ini dari sini ke sini juga ini FVG, teman-teman. Nah, jadi kalau
dilihat dari time frame hourly sebenarnya sih kalau ada apa namanya, ada peluang untuk entry ya, tapi untuk stop lossnya lumayan jauh guys. Terus juga di sini kita ngelihat ini ada FVG nih, ada FVG, di sini FVG. Nah sekarang jadi pertanyaannya, ini bakal reject atau enggak ke sini nih. Nah sebenarnya kalau teman-teman limit sih udah pasti stop lossnya bakal jauh di bawah sini ya kalau untuk futures. Nah stop lossnya bakal jauh. At least kita mainnya di hourly dulu guys. Jangan jangan kayak apa namanya, jauh banget lah, karena kan besok enggak, minggu depan ada apa namanya, ada PCI, ada GDP juga gitu kan. Nah itu bakal bakal mungkin ya mempengaruhi market juga teman-teman. Mungkin kemungkinannya itu juga yang bakal ngangkat market nantinya. Kemungkinan ini bakal dia kemungkinan bakal ngebuat dia break dulu, all high lagi sekali lagi, ngebuat divergence seperti aku bilang tadi, baru dia kemungkinan ada berita negatif apa gitu. Mungkin juga berita susulan dari Iran gitu kan, perang Iran lagi dipanasin lagi gitu kan, bisa aja gitu kan. Jadi banyak sih pertimbangan untuk Bitcoin itu bisa dam sekali lagi teman-teman. Jadi bukan berarti aku kayak wah ini udah ketinggian nih, masa aku koreksi enggak teman-teman. Jadi kalau ngelihat histori belakangan ya itu tadi, aku ngelihatnya dari histori belakangan ya, histori belakang di weekly ya kan. Nah jadi sebelum Bitcoin itu koreksi biasanya dia bakal membuat divergence. Nah jadi kesimpulannya teman-teman, ini masih bisa naik ya, ini masih bisa naik. Aku masih percaya dia bakal ngebuat all time high sedikit lagi, ngambil sweep yang ada di sini, baru kemudian dump. Kemudian seperti itu teman-teman. Nah jadi ada yang menganggap bahwa oke ini sideways nih, ada sideways ya kan, oh udah kelar nih ABC. Nah jadi ya paling nggak ada yang beranggapan bahwa oke udah kelar, mereka mungkin entry, kemungkinan kayak dibawa naik dulu, baru diambil liquidity-nya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu untuk hampat mungkin di hourly aku nggak bahas banyak karena kita udah ngelihat dia udah flip di sini. Dan kalau kalian menggunakan order block juga, teman-teman udah belajar tuh order block di sini. Ya kan? Nah, ini order block nih, ya kan? Nah, jadi kalau kalian pengen enter di situ sasa aja teman-teman. Nah, tapi ya teman-teman bisa lihat otomatis stop loss di bawah sini. Nah, itu balik ke kalian, itu worth it apa enggak itu menurut kalian. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Mungkin area ini bisa dipantau untuk teman-teman kalau mau entry di futures, paling enggak lewatin dulu weekend guys. Jangan dipaksa entry kalau misalnya pun udah sampai ke sini. Kalau di weekend, kalau saran aku sih kalau nggak ada yang galping atau apa, nggak usah dipaksa ya. Biarin dulu aja. Biarin dulu beresnya masuk di hourly. Kalau memang ada konfirmasi ya udah silakan masuk. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksain ya guys ya. Biarin aja dulu, kita tunggu konfirmasinya dulu. Oke? Gimana untuk Bitcoin dari time frame daily, weekly ke daily, H4, even sampai ke H1. Dapat nggak gambarannya guys, teman-teman? Atau aku ngejelasinnya cepet banget ya? Kecepatan nggak sih aku ngomongnya? Atau sorry masih putus-putus? Aman ya? Oke ya. Nah ini jadi ini kalau mau entry di sini ya, kisaran sekitar harga 62.000 lah ya, 62.000 di sini. Nah itu mungkin area yang jadi pantauan buat kalian. Mungkin bisa entry gitu kan lumayan nih, udah kelihatan banget buyers. Oke, kita masuk ke Ethereum ya. Aman ya Bitcoin guys. Ya kan untuk news juga nggak ada. Mungkin kalian bisa pantau lah di area ini. Oke. Nah sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah Ethereum sebenarnya sama teman-teman pergerakannya. Nah tapi yang ngebedain Ethereum ini nggak ngebuat sweep ke bawah. Ya kan kalau di Bitcoin kan ngebuat sweep tuh. Nah, ini aku mau bahas dari, mungkin kita cek dulu time frame weekly-nya ya. Sama berapa kan? Di weekly sebenarnya sih teman-teman kalau aku ngelihatnya ini masih dalam tahap koreksinya ya. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri dari strukturnya aja, ini jelas high low ya kan, jelas banget. Nah, kemungkinan ini masih bisa up, teman-teman. Nah, ini balik lagi kalau kalian memanfaatkan secondary trendnya itu terserah, tapi kalau ngikutin tren besarnya itu sih kayaknya lebih aman ya kan, ini kelihatan banget koreksinya dibanding di compare dengan yang ini itu kan. Nah paling enggak kalian harus notice dulu areanya yang mana nih. Nah mungkin kalian bisa ini di sini kan, di sini. Nah kalau kalian begini bisa nih mungkin di range price 2.500 ya, 2.500 itu angka psikologi teman-teman. Ini nah kemungkinan ini juga saya ada gambarin ya sebelumnya, bawahnya adalah liquidity sweep juga ya kan, ini semacam liquidity sweep, jadi anggapannya ini kayak 3 gerakan juga teman-teman.
Ini kayak 3 gerakan jadi semacam A, B, C. Nah, yang jadi pertanyaan ini udah kelar atau belum nih? Karena bisa aja teman-teman koreksinya bisa membentuk 5 gerakan loh. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Bisa aja seperti itu. Kita nggak ada yang tahu. Nah, at least ini kalau udah belajar support resistant juga, ini ada support resistant by body. Paling enggak kalau semisal harga bisa reclaim di atas ini ya, kayak begini, yang paling enggak kan jadi support become resistant atau resistant become support seperti itu. Ya kan kalian udah notice nih areanya nih by body support resistannya. Ya kan? Nah, kalian tinggal masuk di 4, kalian cek. Nah, dan sekarang saat ini Ethereum masih bertahan di bawah area ini. Nah, jadi kesimpulannya sih masih underperform ya. Masih belum ideal untuk di long. Terkecuali dia berhasil reclaim di atas ini. Ini pun sebelumnya dia coba berhasil reclaim, tapi nggak mematahkan struktur yang ini. Ya kan, nah nggak mematahkan struktur yang ini. Nah, jadi penting banyak aspek ya teman-teman ya, banyak hal yang harus diperhatikan juga. Nggak muluk-muluk kayak nggak terus-terusan kayak SND, terus juga kayak misalnya trendline gitu. Kalian harus perhatiin juga seperti itu, kayak struktur marketnya juga gitu kan. Nah, intinya kalian notice nih area-area mana aja yang bisa dijadikan pantulan ataupun gimana ya dibilangnya, yang ngasih reaksi lah seperti ini. Kan masih kayak gini, masih underperform nih, jadi belum ideal untuk di long gitu kan, masih belum ideal untuk di long. At least dia berhasil dulu sampai ke atas ini, baru kita bisa bilang ya Ethereum ready lah untuk menguat lagi. Nah, kalau masih di bawah sini ya paling enggak Ethereum masih bisa koreksi lagi nih, lanjut sampai ke bawah di area yang di notice tadi di range price di 2.500 di sini ya. Nah, jadi masih cukup bahaya lah teman-teman, belum cukup ideal untuk ditradingkan. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan kayak mau akumulasi nih, kalau saya sih pribadi jujur di area sini untuk akumulasi di spot ya teman-teman, karena ini jelas banget ya, jelas banget kayak strukturnya juga ini jadi resistant become support ya kan, terus juga ini higher low sequence ya kan, bisa jadi seperti itu. Nah, banyak lah untuk pertimbangan di spot. Sebenarnya strategi spot nggak gimana gimana ya teman-teman, semakin harganya lebih murah ya semakin enak untuk di serok gitu kan, lebih bagus untuk kita serok daripada kita belinya di atas ya kan, malah kita berharap harganya turun lagi lebih dalam, jadi enak nyeroknya di harga murah ya kan. Nah, itu sih teman-teman untuk Ethereum. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman untuk Ethereum sebenarnya kalau ketolong Bitcoin sih masih bisa up, karena ini kalau dilihat ya ini masa akumulasi teman-teman, even dia sekarang belum membuat lower low dari struktur ini, dia belum membuat lower low dari struktur ini, paling nggak ini masih aman nih. Buy body juga masih aman di sini ya kan, buy body juga masih aman di sini. Nah, jadi masih bisa dibilang fase akumulasi lah. Tapi biasanya teman-teman kalau kayak gini, ini breakoutnya bisa jadi kayak impulsif loh, bisa kayak ketinggalan momentum nih gitu. Tapi aku nggak nyuruh kalian buat kayak set stop market di situ, enggak. Nah, paling nggak kalian biarin dulu aja buyersnya masuk dulu, ngasih power dulu, baru kalian mau take a ride ngikutin ya nggak apa-apa. Karena masih banyak nih kayak ada OB kan di sini. Kalau misalnya di sini ada OB, kemungkinan di sini kalau dilihat ya, ini juga FVG teman-teman. Ini juga FVG nih, yang ini kecil nih, ya kan masih banyak tuh di situ. Ini ada FVG nggak ya? Nah, di sini nggak ada. Paling inilah karena ini semacam sweep juga nih yang di sini. Yang ini semacam sweep yang di sini. Berhenti dulu. Nah, jadi kalau bisa dibilang sih, aku sih menganggapnya Ethereum masih underperform ya teman-teman. Belum belum inilah untuk dia terbang lagi gitu. Bisa lanjut koreksi 5 gerakan kayak yang aku bilang tadi, atau cuman sampai 3 gerakan aja. Intinya kuncinya di sini aja teman-teman. Di sini. Kalau dia berhasil reclaim, ya udah aman sih kayaknya. Jadi kayak kemungkinan dia bisa nabrak trendline begini, dia membentuk channel begini kan, bikin channel ini kayak begini, channel begini di daily ya kan, dan nabrak mungkin menguat sampai ke area sini, sampai supply pas banget di sini, sampai supply nabrak trendline juga ya kan, bisa jadi. Nah, itu untuk Ethereum ya guys ya. Even kayak kita ngelihat dia ada rejection kayak gini, dia mau coba reclaim, ingat kita besok itu masuk ke fase weekend, jadi jangan dipaksa banget untuk trading ya, santai-santai dulu aja nggak apa-apa. Saya juga masih banyak lossnya kok teman-teman, jadi jangan terburu-buru. Misalnya kayak
kalian pengen recovery, biarin dulu aja. Ya, oke. Itu untuk Ethereum ya guys ya. Then the next one, ini ada Cardano. Nah, Cardano sebenarnya juga masih sideways teman-teman. Tapi kita coba bedah dari weekly time frame ya. Seperti yang teman-teman lihat, belajar dari Bitcoin kemarin, ya, ini Cardano juga ngelakuin hal yang sama, teman-teman. Nah, tapi kondisinya di sini dia udah ngebentuk divergence duluan di time frame weekly. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya ambil chart futures ya. Mungkin saya ambil chart ini aja. Aneh ini dari chart yang ininya. Gua saya chart futures. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, dia udah ngebuat divergence duluan. Ya. Sebenarnya ini masih bagian dari koreksi, masih bagus teman-teman. Sebenarnya, ya teman-teman bisa lihat di sini ini masih potensi untuk higher low-nya dia. Teman-teman udah belajar sequence, teman-teman udah belajar struktur, teman-teman udah belajar setidaknya basic Elliott wave, ya kan? Teman-teman udah pasti tahu dong bahwa ada 3 gerakan untuk melakukan koreksi seminim-minimnya. Ya. Jadi walaupun kalau kalian melihat ini, oke ini drop, mungkin nggak dia ngebuat naik untuk lower high baru ngebuat lower low sekali lagi, bisa jadi teman-teman. Jadi hati-hati. Nah ini bakal ngedukung nih skenario yang namanya head and shoulders ataupun Quasimodo ya. Quasimodo sih kayaknya lebih lebih valid karena di lower low terkonfirmasi duluan di sini, ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Ini suaraku nambah nggak sih teman-teman? Suaraku beneran kan? Lebih jelas kan? Oke. Nah, dari time frame weekly ini. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya teman-teman, ini harganya masih bertahan loh di atas SNR ini. Kalau kalian perhatikan, ini semacam sweep ya, ini semacam sweep. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini support, resist. Nah, kemungkinan ini jadi support lagi nih. Nah, jadi kalau harganya mantul dari situ itu udah hal yang biasa, teman-teman. Nah, itu hal yang normal ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalaupun dia mantul sebenarnya sih ini lebih ke arah lower high-nya aja. Kalau aku nilainya gitu, lower high ngebentuk head and shoulders di weekly time frame, baru kemungkinan dia ngebuat lagi. Jadi kayak A, B, C. Noted ya, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk mengukurnya sebenarnya sih simpel ya, teman-teman. Kalian bisa masuk ke time frame daily dulu, ke time frame daily, ya kan? Nah, sama seperti yang cara yang aku kasih tadi di Ethereum ya. Ini begini, nah ini begini. Nah, kalau dia misalnya dia berhasil reclaim di sini, kalau dia berhasil reclaim di sini, nah itu udah pasti kayak ngebentuk, udah pasti ya. Kalau aku sih bilangnya sih kayak ngebuat high low lagi, lower high lagi. Nah, kemungkinan bisa nabrak ini, nabrak area ini, support resistance juga, begini. Nah, untuk ngebentuk lower high ya, ngebentuk lower high. Ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau ambil posisi short, sebenarnya sih bisa-bisa aja di harga 6.000 nih di sini. Sekitaran segini 6.000, 6.500 deh. Di sini pas sekitaran segini. Nah, ini gambaran besar lah teman-teman sebenarnya. Nah, yang penting kalian udah kelihatan nih view Cardano gimana gitu kan. Ada potensi nggak sih sebenarnya ada potensi dia untuk turun atau untuk menguat nih. Kalau aku sih ngelihatnya masih bisa drop lagi lebih jauh. Nah, tapi kan nggak langsung drop gitu aja. Kita butuh dia ngebuat yang namanya lower high dulu, ya kan? Even di sini kita masih ngelihat yang namanya FVG belum ditutup, ya kan? Di sini juga ada supply, ya kan? Masih ada supply yang belum ke ini. Oh, udah koneksi internet lagi nih, gawat. Nah, ini juga kalau kalian extend ke kiri, ini setara dengan supply resisten juga nih, teman-teman. Resist, ini resist setara sama supply. Nah, jadi banyak confluence di sana. Ya, jadi aku sih nilainya untuk Cardano ini sebenarnya menguat untuk yang namanya koreksi lagi ke bawah. Ya, untuk Cardano sih seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau ambil posisi long buy, ya itu terserah sih sebenarnya. Itu balik ke kalian lagi. Ya kan, aku nggak mungkin juga ngelarang kan harus long, harus short juga gitu. Enggak gitu kan. Nah, intinya notice aja areanya teman-teman. Kalau dia berhasil reclaim di atas ini, ya udah. Kalian kalau mau ambil long juga nggak apa-apa. Tapi ingat, ini kalian trade by koreksinya ya. Kalian udah ngeliat di sini higher high, di sini lower low. Udah valid ya. Ya, reversal. Nah, jadi kalau kalian mau tradingkan longnya, ingat itu artinya kalian countering the trend. Hati-hati. Ya, itu aja warningnya teman-teman. Ya. Ya, jadi paling enggak ini bisa ngebuat Quasimodo di daily time frame kayak begini, ya kan? Intinya rawan banget untuk dibanting lagi. Ya, itu untuk Cardano, teman-teman.
Nah, itu time frame daily ya. Nah, untuk sekarang ini di time frame 4, kalian bisa lihat sendiri ya, ini masih terasa sideways, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat aftershock, market sideways doang. Market sideways, nggak kemana-mana, apalagi dia udah, apa namanya, ini kayak dukungan kemarin ya. Kalau nggak salah ini pas JP ngomong nih. Pas JP ngomong kayaknya, pas JP ngomong kayaknya masih positif ya. Kelihatan dovish kalau nggak salah, omongannya. Nah, ini ngebuat di sini dia, ya kan, tapi tetap aja sideways, teman-teman. Nggak berhasil keluar kemana-mana. Masih di situ-situ aja. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi ini bisa jadi kayak semacam drop base drop juga, drop base drop, atau bisa jadi drop base rally. Ya kan, kita nggak tahu nih. Intinya siapa yang duluan make a move aja. Siapa yang duluan make a move ya. Kalau dia berhasil breakout ya udah. Artinya ingat teman-teman, ini naik untuk turun, bukan naik untuk menguat lagi. Ya. Jadi untuk sekarang ini untuk di Cardano di 4 sih masih masih cukup riskan lah ya, masih cukup riskan. Oke, untuk Cardano seperti itu ya teman-teman. Gimana, dapat gambaran Cardano? Aman guys? Suaraku nabrak gak sih guys? Halo, aman ya, dapat ya. Oke, itu Cardano and kita masuk ke BNB lah ya. Jutaan dengan kayak gini BNB. Nah, waduh, gila. iya gua jadi menurun. Nah, ini BNB, ini update kemarin ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini di luar trendline ya, ini di luar trendline. Nah, sebenarnya sama teman-teman untuk BNB sebenarnya masih kayak bisa dibilang sebenarnya aku kemarin notice kayak ngebuat triangle begini, ya kan? Tapi sebenarnya breakdown teman-teman. Nah, breakdownnya ini juga masih di area support. Bahkan dia nggak nembus bawah ini. Dia masih bertahan di atas body, by body supportnya, ya kan masih di sini. Nah, jadi masih aman-aman ya sebenarnya teman-teman. Nah, ingat ya, kalau dia mau koreksi, kalau dia naik pun itu hati-hati, bisa jadi liquidity sweep juga kayak Bitcoin teman-teman, ya kan. Jadi hati-hati. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya sih potensinya sama ya untuk BNB, sama kayak seperti Bitcoin. Dia masih bisa up dulu. Ini kayak semacam ya fake out lah ya, fake out ke bawah, ya kayak biasa triangle, terus dibonek lagi, ya nanti kita nggak tahu lah ya. Tapi sebenarnya sih untuk gambaran besarnya sih ini ideal untuk di long sebenarnya teman-teman. Kalau aku sih nilainya seperti itu. Nah, tapi sayangnya setupnya aja yang belum kita dapat. Setupnya aja yang belum kita dapat. Nah, kalau untuk di A4 ya sebenarnya sih kalau aku melihatnya kita udah gambarin ya bahwa di sini ada lower trend line, ya kan? Ya, ada lower trend line dan dia nabrak. Nah, dia respect banget nih. Ini satu, ini dua, retest. Tapi retestnya pun nggak jauh-jauh banget teman-teman. Even dia nggak nembus nih low candle-nya, low wick-nya, ekornya, ya kan? Dia nggak nembus nih. Nah, jadi begitu. Jadi kalau bisa dibilang sih koreksinya masih bagus banget teman-teman, nggak jauh-jauh banget. Nah, oke. Nah, untuk sekarang kalau bisa dibilang ini udah ada kayak semacam apa ya? Semacam kayak bukan reversal sih aku bilangnya, tapi kayak ada penguatan sedikit, cuman nggak begitu powerful banget teman-teman. Dia masih bertahan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kalau kita gambarin by body aja, dia masih bertahan loh di support ini. Satu, dua, fake out, ya kan? Terus dia bertahan lagi, ya kan? Dia masih bertahan di situ. Nah, tapi penguatan ini nggak begitu impulsif teman-teman, ya kan? Dia nggak gitu powerful lah. Even dia belum bisa tembus dari sini. Nah, dari sini kalian bisa lihat di sini, ini support, ini resist, dia nabrak, dia bahkan belum tembus dari sini. Ya, ini masih banyak banget. Kalau teman-teman ini kita clear dulu, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman udah belajar kan, udah notice kan bahwa ini adalah supply. Ya, jadi bisa jadi ini bahkan masih fresh loh. Ini masih fresh, belum belum disentuh sama sekali. Nah, takutnya begitu sampai sana ada sellers yang masuk. Nah, itu putusannya balik ke kalian. Kalian mau ngekor sampai ke atas atau mau short dari sini. Nah, nge-short dari sini pun belum tentu kalian langsung limit ya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya sih balik lagi ke kalian. Mau langsung limit atau enggak. Tapi kalau saya pribadi sih mending, mungkin karena belakangan lebih banyak lossnya, kayaknya lebih butuh konfirmasi dulu teman-teman. Lebih butuh konfirmasi dulu. Biarin aja dulu kalau mau sampai supply, ya kan? Karena kan kita belum ngelihat nih, dia masih secara struktur ini di sini. Ini dari sini ke sini, kalian bisa lihat ini one move, teman-teman. Ya kan? Ini lowest price. Nah, ini areanya masih sellers, teman-teman. Masih sellers. Ya. Nah, ini sebenarnya balik ke kalian. Kalian mau manfaatin koreksinya
atau mau kalian short sell dari sini. Ya, itu untuk BNB dari segi dari segi futures. Ya, jadi kalau untuk sekarang sih aku pribadi sih lebih nunggu nunggu di area supply. Kalau memang nanti ada change of character seperti biasa MSS, ya udah kita short aja. Saya short aja nanti teman-teman. Seperti biasa saya bakalan sharing ke kalian, ya kan. Every time saya entry, ya pasti saya sharing. Oke? Itu untuk BNB ya. Ini masih range seller sih kalau aku sih nilainya. Masih range seller. Karena ini jelas banget teman-teman ya. Ini masih bermain di sini-sini aja, nggak kemana-mana, ya kan. Ini supply masih fresh banget. Oke, itu untuk BNB ya teman-teman. Clear? Gimana? Aman untuk BNB? Atau teman-teman kalau misalnya punya ini apa request kayak biasa, Mas ya kan, kantor tipe mau request kayak biasa, ya udah kita bahas sekaligus teman-teman. Saya juga belum screening nih. Ini suara saya dengeran nggak sih? Gimana nih Kavita jangan nggak ketiduran nggak sih? Pak Bobi aman? Denger ya. Kavita gimana? Ketiduran nggak nih Kavita? Pak Bobi gimana? Request camp. Oke. Titip FTM. Oke, siap. Kak Vita gimana nih? Ntar ketiduran lagi nih Kak Vita. Halo Kak Vita. Wah, kayaknya ketiduran lagi si Kak Vita nih. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Aku mau bahas XRP ya, teman-teman. Karena aku belakang belum bahas XRP. Belum ada update padahal. Eh, Oke. Nah, sebenarnya sih XRP, aku malas update-nya begini, teman-teman. Kalau malas update-nya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sideways banget, ya kan? Ini saya sideways banget, ya nggak kemana-mana, teman-teman. Jadi aku kayak nge-skip aja gitu untuk XRP. Karena teman-teman udah tahu sendiri lah ya, kalau saya tuh jarang trade untuk di XRP. Jarang banget untuk trade di XRP. Jadi aku izin ke teman-teman kalau XRP ini aku skip. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau bahas sedikit, ini bisa ya. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini udah kayak semacam equal low, ya kan, equal low di sini. Nah, ini risikonya bisa dump lagi loh, teman-teman. Ini risikonya bisa dump sekali lagi. Maksudnya bukan dump gimana-gimana ya, maksudnya kayak koreksi lagi. Kayak koreksi lagi. Nah, buat divergence kayak begini, kayak ngambil sweep lagi di sini, nah baru nanti up lagi. Nah, itu sedikit sih gambarannya. Cuman untuk saat ini aku belum ngelihat dia nembus di sini nih. Dia masih sideways dulu. Dia masih sideways dulu. Ya, aku masih beranggapan kalau dia masih bisa turun dulu. Turun dulu, ngambil sweep ini baru naik. Biasanya sih kebiasaan market kayak begitu, teman-teman. Ya, itu untuk SRP sedikit aja ya, teman-teman. Oke, nah the next one aku mau bahas dulu requestnya teman-teman ya. Ada dari Pak Jody nih. Mungkin mana tahu dapat entryan juga nih dari requestnya kalian kan. USDT. Oke, nah start from time frame weekly. Start from time frame weekly. Nah, sebenarnya kalau teman-teman notice, ini udah ada di area krusial banget. Nah, ya teman-teman kalau kalau mau ambil dari sini juga ekor ini juga bisa, ini atau mau ambil dari sini juga bisa. Yang ini. Nah, itu baik lagi ke kalian sebenarnya. Tapi kalau nggak kayak di sini berarti ini adalah liquidity sweep-nya. Sini liquidity sweep-nya. Ya kan? Nah, sebenarnya di sini teman-teman kalau untuk apa namanya? Dari segi struktur aja ini jelas banget ya. Ini kita hapus super resistance-nya, kita gambar ulang dari struktur. Teman-teman bisa lihat di sini ini strukturnya jelas. Ini lower low. Ya kan? Otomatis di sini udah coach dong. Ya kan? Udah coach dong. Nah, di sini dia membuat higher high lagi. Nah, jadi dari segi struktur aja ini kelihatan banget higher high, higher low sequence. Ya kan? Nah, higher high, higher low sequence. Nah, sebenarnya sih kalau aku ngelihat ini masih ada potensi dia bisa naik. Ya, masih bisa naik. Nah, sekarang notisnya nih di mana areanya nih, ya kan? Kalau kita ngeliat di sini untuk daily nggak ngelihat ada OB ya, OB yang powerful atau gimana? Atau teman-teman ngelihat mungkin Pak Jody ya kan ngelihat ada notis di area mana gitu? Kalau untuk sekarang kayaknya kayaknya belum ada nih. Aku ngelihat OB di kiri, nggak ada FVG juga. Ini OB udah difilter, ini FVG-nya nggak ada, mungkin nggak ada nih, nggak ada. Nah, tapi di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman menganggapnya ini koreksinya udah selesai masih bisa ya, teman-teman. Jadi kayak anggapannya mungkin kalian udah notice di sini ya.
Notisnya di sini mungkin kalian gambarin aja di sini kayak semacam mesin art, ya kan? Artinya di sini adalah liquidity sweep. Ya, artinya liquidity sweep di situ. Nah, sebenarnya simpel kalau kalian mau ambil apa namanya? Cari targetnya nih, sampai mana sih dia bakal turun gitu kan. Nah, kalian bisa pakai Fibo sebenarnya. Kalian bisa pakai Fibo. Mau dari sini itu bisa dari mana Fibo sih? Nah, ini. Dari sini kalian bisa ukur dari sini ke sini, ya kan? Nah, nah ini kayak begini. Nah, sebenarnya dia udah nyentuh, teman-teman. 2,618. Ya. 2,618, tapi di sini powernya masih kurang, teman-teman. Masih kurang. Entah itu ini adalah fase akumulasinya atau gimana, kita nggak tahu nih. Ya kan, kita nggak tahu nih fase akumulasi atau bukan. Tapi yang kita tahu harga bertahan nih di sini. Harga bertahan di sini, tapi ya kayaknya sih masih bisa turun sih ya kalau aku ngelihatnya. Masih bisa turun. Di sini H4 kalau aku ngelihatnya di sini masih sideways. Masih sideways ya. Tapi di sini ada supply loh. Nah, di sini ada supply. Ada supply. Ada nggak fake out ya? Nggak ada. Aku coba nyari ini loh. Ini fake out di sini ada fake out, cuman supply-nya ada di sini, teman-teman yang ini. Yang ini nih. Tapi kayaknya ini nggak bakal di respect kayaknya. Takutku nggak bakal di respect. Notisnya di sini sih lebih ke area sini. Ini gini, ini struktur. Notisnya lebih ke area sini sih kalau aku supply-nya. Aku coba TFL 15, abang, ada liquidity pas naik turun terus turun lagi. 15, oke, let's see. Coba kita cek. Iya, kamar-kamar bekas adik gua gitu ya. Adik guanya udah gak ada. Oh, ini. Kamar gaming. Gaming anjing. Ini maksudnya ya, Pak. Ini bukan yang di sini. Ada termos. Bener kan? Yang ini, sweepnya. Yang satunya kamar gaming. Di kiri jauh. Iya, ada satu. Yang mana nih, Pak? Jauh? Yang mana nih? Ini supply atau demand nih? Tanggal 15. Supply ya? Tanggal 15 berarti di sekitar 15 di sini dong? Kalau gue mah Ya, di sini ya? Sekitar di sini nggak sih? Benar nggak? Supply-nya? Iya. Kalau di Bali bahasa Inggrisnya Iya, kiri dikit. Oke, kita coba zoom ya. Oh, I see nih. Ini bukan, Pak. Ini atau yang mana nih? Yang mana? Pas di sana. Oh, pas di sini ya. Ini sweep bukan ya? Oh, maksudnya ini sweep ya? Ini ya nggak mau pas kalau ini sweepnya pas, bener. Kehidupan ya. Ya, ini sweepnya pas. Kalau untuk supply-nya ini, kalau untuk supply-nya sih aku nggak ngelihat supply ya. Sebenarnya kalau mau entry-nya di sini aku lebih saranin pakai konfirmasi aja sih, Pak. Karena ini kalau mungkin ya Bapak notice di sini ini ada FVG loh. Ini ke sini FVG. Ini ke sini FVG nih. Nah, takutku kan dilewatin nih karena mungkin takutnya Bapak naruh selnya di sini, di hit nih. Tahu-tahu ngejarum, nge-wick gitu kan, takutnya begitu. Jam 30 ada OB. Oke, let's see. Let's see. Oh, ini. Oh, ini. Iya benar. Baru notice nih ada OB di sini. Ya ini benar ada OB nih. Wah, ini udah sampai OB nih. Nah, hati-hati nih, Pak. Ini bisa di break nih begini. Nah ini ya satu pelajaran buat teman-teman ya. Kalau misalnya dia impulsif, mau bukan impulsif sekalipun, tapi begitu sampai supply dia sideways, ini hati-hati ya. Ini kayak ibaratkan gini teman-teman. Kayak gimana ya? Ini anggapannya gini. Ini fase akumulasi juga. Nah ini kalau ordernya nggak terpenuhi, maksudnya kayak demand-nya kebanyakan, ini bakal ditembus loh. Kayak begini. Ini bakal ditembus. Nah, jadi kayak pasti ada stop loss di sini. Di hit. Nah, karena aku sering tuh kena kayak begitu. Nunggu di supply, tapi sampai supply memang reject sampai supply, tapi dia sideways nih sampai supply. Sideways doang. Nah, sampai sideways di sini begitu lama nunggu, akhirnya kena sweep. Nah, sering tuh kejadian kayak begitu.
Nah, jadi hati-hati ya Pak ya. Jadi kalau aku beli saran sih, kalau untuk supply di sini, biarin dulu aja. Nggak apa-apa ditebus, tapi kalau bisa tembusnya jangan tembus banget. Biarin dulu aja kayak ngebuat sweep dulu. Nah, biarin dulu harga masuk. Masuk dulu. Masuk lagi. Nah, nanti kalau semisal Bapak ngelihat mungkin Bapak mau scalping, mungkin lihat dulu di AM15. Kalau strukturnya jelas, power sellernya kencang, Bapak bisa masuk. Biarin aja dia nge-sweep dulu. Kayak ngambil liquidity di atas sini, ya kan? Nanti kalau harganya masuk, Bapak mau sell, bisa. Karena kita jelas ngelihat di sini di M15 ini ada semacam FVG juga yang harus ditutup. At least dari segi scalping ratio kayaknya lebih bagus ya. Karena mungkin let's say begini, dia naik sampai atas nge-sweep kan. Nah, mungkin nanti kayak ngebuat gini, ada semacam kayak Quasimodo, ya kan, lower low confirm, ada supply lagi yang baru Bapak bisa masuk. Nah, mungkin harganya bisa sampai ke sini. Ada FVG, ada OB bahkan, ya kan, kayak begini sampai ke sini. Nah, itu lebih ideal, lebih risikonya. Kayak begini nanti kan konsepnya. Kayak begini, mungkin entry-nya agak di bawah dikit, stop loss di atas ini, ya kan, dapetin 1/5, 1/4 itu udah oke banget untuk scalping. Itu lebih udah oke banget. Kalau saran aku sih begitu Pak, nggak apa-apa dia ditembus, nggak apa-apa ditembus, biarin dulu dia. Paling nggak kita tahu nih sales masuk gitu. Kalau kita udah tahu sales yang masuk kan enak, ya kan. Nah, takutnya kan kalau kita jaring di sini ya takutnya ditembus kan sayang, gitu kan. Kecuali kita dapetin POI. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya itu termasuk POI. Wait ya. nggak bisa dibawa tekanan. Aku mau tanya dulu nih ke Bapak. Bapak sebelumnya udah ada tonton video POI belum? Kalau belum, biar aku jelaskan sedikit untuk ininya, syarat-syaratnya, ataupun apa namanya, cara cara apa ya dibilangnya? Cara nentuin ini POI atau bukan gitu. Ada. Nah, sekarang mau tanya dulu nih. Yang Bapak tahu soal POI apa aja? Gak apa-apa, kalau salah juga gak apa-apa. Aku sambil makan ya, sambil makan ya. Jadi tadi aku sambil makan dulu ya. Ada, cuma kadang agak ragu itu OB termasuk OB atau enggak. Nah, Bapak ada tonton ini nggak? Tonton video OB-nya yang di study time? Udah ya? Berarti udah tahu dong cara-cara terbentuknya OB, ya kan? Cara terbentuknya ada 4 atau 5 ya kalau nggak salah. 5 kalau nggak salah. Ya kan? Nah, jadi untuk OB begini ya. Oh, ya ada 4 atau 5 kan. Nah, jadi gini. Aku lebih saranin untuk OB yang bentuknya engulfing kayak gini. Sebentar ya. Nah, ini aku giniin aja. Nah, ini let's say ini candle bearish dan ini candle bullish, ya kan. Nah, ini kalau mau di marking begini, ini kan jadi demand nih. Nah, aku lebih saranin engulfing yang seperti ini, engulfing order block yang seperti ini dibanding yang kayak mana ya. Nah, dibanding yang kayak gini, ini OB juga sebenarnya teman-teman, tapi kan ada candle hijau sebelumnya, setelahnya di sini. Nah, aku lebih saranin yang bentuk engulfing seperti ini. Mungkin gambarannya kayak mana ya. Mana ya. Pokoknya kalau dikasih tahu, ya kalau diginin udah notice kan Pak. Jadi ini candle bearish, ini candle bullish nih. Nah, jadi order block yang lebih kayak mana ya, lebih powerful kayak begini nih, karena jelas dia power buyersnya. Ataupun sebaliknya, ini candle bearish, ini candle bullish, tapi ini candle bearish kayak begini, engulfing dia. Nah, jadi kayak gini notisnya. Nah, oke. Nah, jadi ini order block yang bagus lah ya kalau menurut aku. Nah, untuk POI ada beberapa syarat Pak. Itu aku gambar sedikit ya. Yang pertama itu harus terjadi fake out. Ya, gimana sih untuk nentuin fake out? Nah, Bapak udah belajar Fibonacci dong. Ya kan, Fibonacci kalau nariknya secara eksternal, Bapak hidupin 1272-nya. Kayak gini. 1272-nya hidupin. Nah, jadi kalau semisal Bapak udah belajar struktur, jadi kalau semisal begini. Ini struktur market gini, high low sequence, jaga bentuk. Nah, di sini dia break dari sini. Dia break dari sini. Nah, ini Bapak ukur pakai eksternal dari sini ke atas sini. Nah, syarat terbentuknya POI ini 1272 ini nggak boleh disentuh sama sekali. Ya, ini nggak boleh disentuh sama sekali. Ya. Nah, ini yang nandain bahwa oke, itu fake out.
Bang, kalau boleh mau lihat view-nya Bang aja. Jam 30 kalau view-ku ada double bottom. Yang mana nih Pak? Di ini kah? Di compound? Di compound ya? Wih juga nggak boleh. Dia nggak boleh nyentuh sama sekali. Itu yang kita katakan sebagai fake out. Ini Pak Bobi yang mana nih Pak? Yang di M30 di compound kah? BTC. Oke, sebentar ya. Kita coba cek sebentar. Wala. Lu jangan jadi aku balik. Bitcoin. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya untuk liquidity POI. Nah, itu syarat yang pertama. Bapak harus lihat dulu ini breakout-nya, tapi tentuin dulu ya. Walaupun dia break kan, jangan ditarik dulu, Intinya dia masuk dulu ke bawah sini, dia masuk di bawah resist ini dulu. Nah, setelahnya Bapak ukur. Ya, Bapak ukur. Ini kalau dia melebihi 1272 atau dia nyentuh 1272, ini nggak bisa dikatakan fake out. Ini nggak bisa dikatakan fake out. Itu udah melanggar rules yang namanya POI. Ya, itu satu. Nah, kemudian kalau udah kayak gitu, itu power sellersnya harus masif. Jadi kayak nyisain order block di situ. Ya, kalau bisa sih langsung change of karakter. Ya, ada lower lu langsung terbentuk di situ. Ya kan? Nah, itu syarat yang selanjutnya ya. Nah, kemudian Bapak kan udah notice tuh ada order block di situ. Nah, itu order block aja nggak cukup. Nah, mungkin kalau harganya langsung break, kita kan melihat change of karakter. Tapi kalau bisa dia ngebuat inducement. Nah, jadi contoh inducement itu seperti ini. Inducement itu kan sebenarnya area bujukan ya. Nah, jadi kalau bisa, ini kan ini aku hapus. Jadi kalau bisa dia sebelum break dari struktur yang ini, dia ngebuat inducement kayak pullback kecil dulu. Sebelum break mau dia kayak gini, nggak apa-apa. Intinya dia buat pullback kecil. Nah, baru dia nge-break masif. Nah, ini bisa dijadikan inducement di sini. Nah, ini area bujukan. Nah, nanti POI-nya itu di sini. Nah, yang ngedukung ini POI menjadi valid adalah trend line ataupun yang namanya equal high atau equal low. Nah, equal high atau equal low itu jadi kayak area sejajar. Jadi contoh semisal ini ada wick ya, ini ada wick, atau ini body sama body. Ini harus sejajar. Itu namanya equal level. Mau dia di bawah ataupun di atas. Jadi kalau bentuknya di atas di sini, ini namanya equal high. Tapi kalau di bawah ini namanya equal low. Nah, jadi semacam double bottom, tapi dia harus sejajar. Nggak boleh ada yang salah satu itu fake out. Nggak boleh ya. Nah, jadi contoh misal gini. Ada nggak ya? Oh, ada. Contoh di GTC. Aku ingat banget contoh GTC ya. Ini aku dikit. Oke, sebentar. GTC. Aku ambil contoh di GTC. Wah, ada Kak Lia nih. Welcome Kak Lia. Selamat datang. Ya udah nggak private lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, nah ini nih POI yang aku bilang. Ini konsep daripada Ecolo. Ya, ini Ecolo. Aku ada share di Discord bang, viewku yang komp. Oke, coba kita cek ya. Yang ini ya. Ini share ideas. Oke. Wah, ini sih aku jujur kayak speechless. Ini udah masuk belum Pak? Sebenarnya nggak salah, tapi kalau dilihat ini aku mau kasih oke nggak apa-apa. Aku mau kasih kayak gambaran sedikit ya. Jadi kalau Bapak ngelihat di sini, kita compare sedikit ya. Ini power sellers masif di sini. Nah, ini langsung dibantai sama buyersnya Pak. Nah, jadi kalau mungkin Bapak limit ya. Jadi kayak nggak kepantau gitu kan, nggak sempat cancel gitu, yang apa-apa. Ya, tapi kalau aku sih pribadi sih ini ngeri. Karena ini tersideways nih di sini, nggak kemana-mana. Nah, yang aku takutin ini memang breakdown ke bawah, tapi langsung dibantai naik. Aku sering banget kena kayak begitu. Yang aku perhatiin kan, aku nunggu di supply, langsung ke limit, stop loss di atas, nyatanya sideways, nggak kemana-mana. Tahu-tahu di 12 ke atas. Sering tuh kayak kemarin di Ocean, kena juga begitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Intinya, kalau misalnya Bapak masih yakin, ya nggak apa-apa. Karena lebih bagus kalau, misalnya gini, kalau kita udah kena SL, lebih bagus kayak gitu. Karena kita bisa improve. Ya kan, karena kita udah tahu nih, oh ini kejadiannya kayak kemarin nih. Kalau di sideways di area supply, kalau kemarin udah kena kayak gini, kayaknya exit aja lebih early gitu kan, daripada ditahan. Mungkin kalau udah kena SL,
karena kalau kita kan kalau misalnya belum kena kan belum tahu nih, nggak apa-apa dicoba aja. Intinya kan kita pakai risk reward, kita kan. Soalnya aku pikir itu POI, makanya nggak apa-apa. Mungkin kan belum tahu POI itu gimana. Nah, jadi POI itu seperti ini, Pak. Nah, ini aku kasih contoh sedikit ya. Ini konsep daripada equal law. Ya, ini equal law. Jadi mana tadi? Equal law. Nah, ini yang tadi aku bilang syarat yang pertama, ini nggak boleh. Dia harus ada fake out. Ya, ini jauh banget ya. Bisa kalau gue tahu caranya. Nah, ini dari sini deh. Ini aku tunggu jauh banget. Aku tunggu lama banget nih. Ini aku nganggapnya fake out. Ini aku hiraukan. Ini aku hiraukan seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini ya kan. Ini aku anggap liquidity sweep. Ini berbentuk trendline. Trendline kalian harus pelajari juga ya. Dia harus minimal 3 kali sentuhan itu baru kita bisa ambil trendline. Ya. Dia harus connect ketiganya. 1 2 3. Nah, baru fake out. Nah, ini kalian ukur. Fake out ke bawahnya ini melebihi 1272 apa enggak? Ya, itu satu. Kalau nggak melebihi, berarti ini fake out. Nah, ini yang aku bilang tadi, order block yang valid. Kayak begini. Dia satu candle berlawanan sebelum dia impulsif, baru dia naik. Nah, baru dia sebelum dia breakout kayak begini, sebelum dia breakout dia nyiptain inducement di sini. Kayak apa ya? Pullback kecil aja. Nah, gitu. Jadi inducement itu sebenarnya area bujukan. Dia kayak area supply ataupun demand, mungkin area center juga bisa. Intinya area yang dipikir orang, oke, ini area entry nih, gitu. Berarti ada stop loss tuh di situ. Nah, itu notisnya ya. Oh iya, iya kah? Iya nggak apa-apa. Yang ini memang iya. Ini yang mau dibahas. Nah, jadi ini tapi kursor aku kelihatan kan, yang di sini. Kursor mouse-nya kelihatan di sini. Enggak ya? Gimana ya aku ini? Sebentar. Oke. Nah, yang ini nih. Kursornya kelihatan nggak yang ini? Kalau begini. Oke, nah ini yang aku bilang ya. Ini kan trendline nih, 1, 2, 3. Ini harus connect nih kalau dia mau trendline. Ya, intinya kalian tahu itu fake out. Nah, kalian ukur menggunakan Fibonacci. Nah, ini order block yang di sini. Ini kalian marking di sini. Nah, tapi ini aja nggak cukup, teman-teman. Setelahnya harus ada liquidity baru berupa inducement. Nah, jadi di sini mungkin ada demand. Mungkin kan ada yang beranggapan nih, wah ini impulsif. Artinya ada demand dong. Memang ada demand di sini. Nah, tapi ini area bujukan, teman-teman. Dia berupa order block, bisa berupa SNR, banyak banget ya. Berupa inducement ini bisa berupa pullback kecil, ya kan, banyak banget. Ya. Nah, jadi yang kalian notice itu adalah awal mula terjadinya fake out. Karena ingat teman-teman, market maker itu bergerak dari awal, dia nggak mungkin gerak dari tengah, ya kan? Dia nggak mungkin gerak dari tengah. Nah, ini yang saya bilang tadi, order block yang valid seperti ini. Nah, setelah seperti ini kalian marking aja, mau kalian kalau udah dapat investment ya, kalau mau kalian limit itu nggak masalah. Nah, ini saya tunggu lama banget. Saya update masih di sini, geraknya masih sama. Nah, ini ada tambahan baru, equal low. Equal low. Jadi low-nya sama, ketemu nih. Equal low. Bagus banget sebenarnya ini, inducement baru. Jadi ada dua liquidity yang tercipta di sini. Satu udah diambil dan satunya belum. Nah, ini bakal di sweep. Nah, kalian bisa lihat ini kita marking dan harganya di sini 845. Nah, ini saya begini, saya ukur Fibonacci, dia bakal turun lagi, ya kan? Nah, terus saya tunggu tetap ini sideways, masih sideways, saya tetap tunggu, dan finally akhirnya ordernya kejemput. Pas banget 845, areanya masih sama, equalnya masih sama kebentuk, dan ini diambil stop loss ininya. Apa namanya? Kayak inducement-nya diambil. Dan dia ngejarum, teman-teman, ngawik. Nah, dia mulai naik, nanjak, ya kan, sampai dapetin berapa area. Saya lupa, 6. Nah, nih, kayak begini hasilnya, teman-teman. Nah, jadi pentingnya POI ini bagus sebenarnya. Intinya harga bakal balik lagi ke area market maker bergerak di sini. Jadi untuk exit-nya simpel aja. Kalian bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini, ya udah dapat 161 atau 261 exit, silahkan. Ya kan, seperti itu aja. Nah, begini, tinggal maintain aja stop loss-nya. Stop loss maintain, atau mau exit langsung juga bisa. Ya kan? Nah, ini kemarin saya maintain stop loss-nya. Ya udah, kalau udah kena stop loss ya udah exit. Itu kan lumayan, ya kan? Intinya kalian tahu nih area mana sih yang bakal di respect. Nah, kalau kalian melihat belakangan itu marking itu by SNR, by ini, sebenarnya saya lebih sarankan kalian pakai SNB. Saya update sebenarnya saya dikejar waktu, teman-teman.
Jadi kadang jam kerja gitu kan, jadi kejar waktu juga, jadi nggak bisa update kayak rutin kayak kemarin gitu. Jadi mungkin ini saya kasih tahu juga sedikit lah, jadi nggak update seperti kayak SND, nggak detail kayak kemarin gitu kan. Nah tapi kan kalian udah ada nih basic nih, kalian udah pelajarin di study time juga, jadi kalian udah tahu ya kan. Nah banyak juga nih kalau kalian mau tonton video ini, banyak loh teman-teman, ini lebih apa ya, lebih valid banget sih. Itu kita bahas 3 jam bahkan 2 jam itu tentang POI semua di Desember atau November, itu POI semua. Nah jadi kalau papa mau belajar di situ bisa. Nah itu konsep daripada equal low ataupun equal level. Nah berbeda lagi kalau bahasnya namanya trend line. Aku kasih contoh ya, ini aku sempat kemarin sebelum aku nemuin POI ini, aku sempat buat forecast, sempat ngebuat yang namanya forward test. Mungkin teman-teman udah pada tahu di sini ada forward test. Nah, jadi ini VFXX ada. Nah, ini trend line begini, ya kan? Ini juga trend line, ya kan? Hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal, alhamdulillah maksimal. Nah, yang aku nggak expect itu di cyber kemarin. Nah, ini speechless banget sih. Mungkin kalau aku ada ROI-nya kemarin ini udah nggak tahu lah bilangnya gimana gitu. Nah, ini sampai dapetin resultnya 1:80. Nah, ini 80-an gitu. Ini POI doang loh. Nah, begini konsep trend line-nya. Nah, jadi kemarin yang aku lihat di sini ada fake out. Di sini fake out. Nah, kalau mungkin tanpa Fibonacci juga ini udah jelas banget kan. Ini di bawah 1272. Maksudnya nggak bakal nyentuh 1272. Kalau kalian nariknya dari sini ke atas sini. Ini jelas banget fake out. Nah, next-nya kita nemuin POI. Nemuin order block di sini. Nah, ini aja nggak cukup, teman-teman. Intinya harus ada lagi next liquidity. Either itu berupa yang namanya trendline liquidity atau equal low ataupun equal high. Nah, konteks trendline ini harus connect masih minimal 3 sentuhan. Nah, kalian bisa langsung limit kalau udah dapetin ini trendline ini, kalian bisa limit dan mungkin insya Allah ya hasilnya maksimal. Mungkin teman-teman bisa lihat Cici gitu kan. Cici kan konsepnya POI terus. Dia nggak peduli tuh saya MTR SNR atau apa, ya bodo amat. Yang penting kan udah punya konsep sendiri, teman-teman. Ya kan kalian udah punya materinya sendiri. Jadi kalian tinggal cari aja nih. Oh, ada syarat-syaratnya gitu kan. Di situ kemarin saya ada rangkum. Saya lupa tuh di video yang mana. Mungkin kalau ada waktu nanti saya bakal cari. Saya bakal repost ulang ya ininya pembahasannya. Mungkin kalau Kak Vita ingat yang mana mungkin boleh dibantu gitu kan. Nah, nanti bakal kalau misalnya ada waktu bakal saya cek. Nah, intinya teman-teman kalau kalian melihat POI, kalian lihat aja fake out-nya, fokus sama fake out-nya. Endorsement ini gak usah dipeduliin. Endorsement ini gak usah dipeduliin. Ya. Saya masih ingat banget Shiba tuh, masih ingat banget konsep di Shiba, 1000 Shiba. Sama teman-teman. Konsepnya POI juga. Kalau saya gunakan time frame daily, mana? Daily apa gimana? Shiba ya masalah. Nah iya, ini nih. Kalian bisa lihat di sini. Ini ya, ini fake out teman-teman. Ini fake out. Ini semacam liquidity sweep. Kalau kalian gambarin di sini, ini semacam fake out. Oke. Nah, setelahnya harus ada order block. Oke. Ini di luar dari kejadian ini ya. Ini kalau kalian lihat di sini, kalian extend di sini, ini respect banget teman-teman. Ini di luar time frame daily. Ini di luar time frame daily. Nah, setelahnya ada breakout. Nah, ini impulsif, nyiptain order block dong pastinya. Order block di sini ada, di sini juga ada, ya kan? Ada 1, ada 2 bahkan order block. Ini bisa jadi inducement, area bujukan. Nah, tapi tetap market memang respect sama ini dan akhirnya cuma reject di area BOI ini. Nah, karena memang ini market mereka udah ambil liquidity-nya di sini. Mereka udah ambil sweep-nya, ya kan? Mereka udah ambil sweep-nya tapi tetap dibawa turun. Nah, harga balik lagi ke sana dan drop masif. Nah, simpel banget teman-teman. Kalian udah nemuin konsep POI, dapetin liquidity sweep, setelahnya harus ada order block berupa engulfing, ya kan? Nah, terus ada inducement. Inducement, area bujukan. Mau itu trend line, mau kalian konekin gimana, intinya inducement lah, berupa equal low, equal high,
Kalau di sini kan equal high. Jadi contoh misal ada swing yang kebentuk di sini setara nih. Ya kan ini 1, ini 2. Connect nih dua-dua. Ya kan nggak ada yang fake out sama sekali. Nah, yaudah itu equal high. Bisa kalian pakai itu. Nah, intinya kalau ngeliat kondisi kayak gini, ada fake out begini, ada order block, notice dulu ya, notice dulu. Gabungin semuanya ya, gabungin semuanya. Kalau kalian ngeliat di time frame H1, paling nggak sih H1 ya, kalau paling nggak H1 udah ngeliat kondisi fake out, ada order block, notice dulu. Nah, tinggal kalian cari area endorsement, either itu berupa order block, either itu berupa kayak equal high equal low, atau trendline liquidity. Paling nggak ngebentuk 1, 2, 3, dia connect ya. Kalau itu nggak ada, trendline nggak ada, endorsement nggak ada, order block ataupun SNR juga nggak ada, jangan dipaksa, bisa jadi dibablas. Tapi saya nggak bilang ini 100%, but at least kalian bisa lihat sendiri gimana Cici nerapin konsep POI ini, ya kan? Saya nggak minta profit kalian, teman-teman. Ya kan, paling nggak kalian gitu keluar dari sini ya udah. Kalau udah paham satu konsep, terapin aja. Ya, terapin aja. Nah, belakangan saya update cuman based on SNR, ya saya cuma ngasih gambaran aja ini bakal gerak kemana, walaupun ada yang salah gitu kan. Nah, paling nggak kalian pahamin ini aja dulu karena ini worth it banget, teman-teman. Kalian bisa lihat Cici kayak netapin ini selalu kayak words, walaupun ada lossnya juga ya, paling nggak di risk reward ratio tuh nguntungin banget di atas 1/3, ya kan, di atas 1/3. Jadi masih masih kayak bisa dipegang lah untuk crypto, apalagi untuk di gold, teman-teman. Di gold itu respect banget sama OB, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa terapin itu. Bahkan aku nemuinya bahkan kayak dari gold juga aku terapin ke crypto dan itu bekerja ya. Nah, jadi sejauh ini Pak, untuk POI bisa dimengerti kira-kira atau masih ada yang kurang? Nggak apa-apa, kalau misalnya ada yang kurang nggak apa-apa, ditanyain aja. Mungkin nanti saya bantu cari videonya yang mana, saya bakal kasih lagi, saya bakal repost ulang. Baru mau minta review ajarin yang SAU, aku mau, wah boleh nih. Kalau udah lari-lari ke gold nih boleh nih. Oh itu, udah oke, yakin Pak? Kira-kira aman? Pak Bobi gimana nih? Pak Bobi kan ini nih, kayak CLBK ya. Aman, Pak Bobi gimana? Aman nggak Pak? Sebelum kita masuk ke next step. Waduh, badannya aku kering guys. Apa dulu? Hmm, hmm. Aman ya? Bentar lagi ya. Aku, sumpah aku belum makan. Lapar banget. Aman ya? Kalau bingung ya, ya boleh. Hmm. Tadi ada titipan, kita mau cek dulu ya Bitcoin ya. Tadi Pak Bobi bilang ada double bottom di M30. Kita coba cek sebentar. M30. Hmm. Yang mana nih Pak? Wah, kok gini? Inikah? Ini maksudnya ya? Ini bukan. Ini satu, ini satu. Gini kah? Benar? Kira-kira Pak? Dibikinnya? Benar Kak? Oke. Kalau double bottom saya setuju juga, tapi ini lebih ke arah triple bottom sih Pak. Kalau based on pattern ya. Jadi kayak ini 1, 2, 3. Jadi kalau mungkin kalau diginiin, ya kayak begini. Triple bottom. Ini sih lebih strong ya dibanding double bottom. Karena kayak supportnya nggak ditembus banget. Kalau double bottomnya kan gini, gini, terus dia langsung mungkin dia break sedikit, dia pullback ke SNR atau di sini setengah, baru dia naik gitu kan. Nah tapi kalau ini validnya guys lebih ke triple bottom. Gak ada yang salah sih, itu cuma pattern doang. Tapi but at least ya ini bagus banget sih reaksinya di support. Dia nggak tembus ke bawah. Memang dia berhasil close nih secara futures chart ya. Futures chart di Bybit ini berhasil close, tapi tetap teman-teman ini respect banget sama support wick candle. Ya kan, dia respect banget nih. Nah, jadi kalau aku menilai sih ya, ini powersnya juga oke, dia ini namanya order block juga di sini. Ya kan, tapi aku nggak nyuruh kalian untuk jaring ya. Nggak nyuruh kalian untuk jaring. Nah, jadi kayak biarin aja dulu di sini. Biarin dulu di sini. Kalau nanti kalian dapetin reaksi, ya udah. At least kalian secara struktur aja. High high, high low sequence. Udah. Ya kan kelihatan. Kayaknya delay ya. Ini delay videonya. Iya, memang Pak jaringan di sini susah. Aku juga kesel sendiri. Iya.
ini gimana, suaraku aman kah kira-kira? Gimana teman-teman, aman suaranya ini atau gambarnya gimana, aman? Halo halo, tes 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 tes, aman kah? Aman ya, oke. Gambarnya, oh gambarnya delay ya. Nah, ini sedikit tambahan ya. Jadi kalau misalnya begini nih, nah ini impulsif, ya kan, ini impulsif. Nah, kalian pasti notice dong, kalau mau koreksi paling nggak kalian hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi seperti itu, atau 3 gerakan. Nah, intinya, cara simpelnya gini teman-teman. Kalau mau nandain itu koreksinya, oh ini selesai belum sih? Tiga gerakan dulu. Jadi contoh segini. 1, 2, 3. Nah, setelah 3 ini, ada nggak konfirmasi candle? Kalau mau pakai konfirmasi candle, simpelnya begitu. Nah, kalau nggak ada, jangan dipaksa dulu. Jangan dipaksa dulu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat ini, oke masih begini, masih begini. Nah, bisa jadi 5 gerakan, teman-teman. Ya kan? Dia ngebentuk, entah nanti dia ngebentuk falling wedge, kita nggak tahu. Entah dia ngebentuk apa namanya, channel, ya kan? Kita nggak tahu. Ya kan? At least kalian udah tahu ini ada power buyers yang lumayan positif. Walaupun ini di LTF, ya kan? Karena logikanya gini teman-teman, ini ada sellers masuk nih. Ini sellers masuk beruntun, boom, 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 ya kan? Dibantai nih sama buyersnya, ya kan? Harga nggak berhasil buat yang namanya lower low. Nah, harusnya di situ udah notice dong bahwa sellers nggak begitu kuat ngebuat harga turun ke bawah, ya kan? Dari situ harusnya udah notice gitu kan. Nah, jadi kalau aku nggak sih, kalau mau diambil sebenarnya sih ini lebih ideal ambil long. Cuman konsepnya aja ataupun setupnya yang belum kita dapetin, ya kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Atau kalian bisa notice nih, kalian udah belajar kan sebelumnya, ini ada multiple rejection, ya, ini multiple rejection kayak begini. Nah, kalian bisa notice aja nih, nggak apa-apa, oh ini kan demand kan sama ya, sama memang. Atau mau kalian di sini jaring, nah ya itu tadi, stop loss tetap lebar teman-teman. Nah, tergantung gaya tradingnya kalian gimana, worth it nggak nih sama risk reward begini, ya kan? Atau menunggu kayak contoh kayak begini. Ini di luar Bitcoin ya, kita anggap nih semua chart ya, semua chart begini konteksnya. Jadi kayak ya 1, 2, 3, 4, dan 5, ya kan? Nah, nanti dapetin engulfing, ya udah entry. Atau menunggu kayak tunggu flip, ya udah kalian udah belajar struktur juga, letakin stop loss di sini. Itu lebih valid lagi, lebih enak lagi stop lossnya, lebih sempit. Ya kan? Nah, itu tergantung kalian mau yang gimana. Oke. Nah, jadi kalau untuk pattern sebenarnya sih itu sama aja kalau menurut aku, ya kan. Intinya sih ya kita ngelihat aja, ya kan, kita udah ngelihat nih, oh ini udah support, ya kan, dia nggak tembus di sini, dia nggak ngebuat lower low, even di sini power sellers lebih kencang, ini masih ada buyers yang masuk, ya kan. Nah, jadi aku mikirnya sih kayaknya sellersnya udah habis nih napasnya nih, at least paling nggak dia koreksi dulu, turun dulu, koreksi. Ingat ya, kita masuk ke fase weekend besok, jadi nggak perlu dipaksain untuk entry, bisa aja market lebih sideways lagi, ya. Jadi biarin dulu koreksi. Ya itu tadi, notisnya di sini bisa, ya kan, di sini bisa. Nah, ini sama juga, notisnya sama di area order block. Kalau udah sampai sini, mau entry juga ada konfirmasi candle, silahkan. Ya, oke. Aman, teman-teman? Dapat dimengerti kira-kira? Oh, nggak ada udah. Aman, guys? Kalian, Kak Vita nih kayaknya tidur lagi nih kayaknya nih. Terus kamu kak kita ya. Udah. Matiin dulu ya. Ini semua nih. Aman ya. Oke. Tadi ada titipan dari Pak Bobi ya. Bisa Apa makan sih? enak. FTM ya? FTM bukan sih? Iya, FTM ya kalau nggak salah. Ini juga yang ngasih. FTM. Mana anjing? FTM. Ya gini lah guys, jaringannya kalian bisa lihat sendiri ya. Nggak kayak di rumah kan. Kalau di rumah enak. FTM juga gini. Tiket payah pun. Oke. Nah, kemarin ini aku ya, bahas story sebelumnya lah ya. AR 1 HPO nggak sih? Oke, after this ya. Oke. Nah, di sini sebelumnya aku notice loh bahwa ini adalah head and shoulders. Tapi ingat teman-teman, lebih besar time frame itu lebih valid areanya. Nah, dia nggak berhasil breakdown nih dari area support ini. Nah, meskipun head and shoulders ini kebentuk, tapi patternnya nggak valid, teman-teman.
Nah, ya. Nah, jadi seperti ini. Tetap ya. Ini pattern dibanding mungkin kalau notisnya kayak aduh. Nah, mungkin kalau notis saya begini, ini kita abaikan ya. Ini begini notis struktur. Tetap ya kan, higher high, higher low ujungnya. Higher high lagi ujungnya. Nah, terus sekarang ini di fase weekly time frame ini masih kayak potensi gitu ya. Higher high, higher low sequence ya kan. Nah, tapi ini belum valid banget ya kalau ngeliat. Jadi kalau kita masuk di time frame mungkin ini udah kelihatan ya. Ini apanya? Sequence bullish. Ya. Ini lebih cenderung ke arah bullish. Jadi kita lihat di daily time frame dulu, ya kan? Nah, di daily time frame ini kalau kalian gambarin misalnya SNR juga, ini kayak begini. Mungkin kalau kalian konekin nih di sini, ya kan? Ini connect nih, 1, 2, dan ini reject di sini, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya mau nandain dia koreksi atau enggak, aku sih masih yakin dia bakal ngebuat divergence dulu. Jadi kayak ini nggak apa-apa, 3 gerakan kayak begini juga nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya impulsif, teman-teman. Jadi masih ada wave-wave kecil yang harus dibikin di sini. Masih ada wave kecil sebenarnya. Nah, cuman kalau semisal teman-teman pengen entry di FTM, ini kita udah lihat ya reaksi dia datang dari SNR major, ya dari daily time frame. Oke, ini kita hapus, kita udah notice areanya. Nah, sekarang kita masuk ke time frame 4. Nah, kalian juga notice juga nih, harus notice sama SNR ini, yang ini, support resistance. Mungkin kalau kalian extend ke kiri, ini kena nih, ya kan? Nah, di sini. Nah, sebenarnya juga ada area FVG. Di sini juga ada FVG, di sini FVG juga ada, ya kan sama. Nah, paling nggak kita tahu nih, so far ini FTM masih sideways. Nah, kalaupun break, hati-hati bisa ketabrak sama ini. Bisa ketabrak sama ini di bawah turun lagi. Ya. Jadi yang aku takutin sih power sellersnya masih ada. Cuman kalau teman-teman misalnya pengen masuk juga sih aku nggak larang ya. Enggak, tapi paling enggak teman-teman ini harus jadi support resisten dulu. Jadi kayak misalnya ini support jadi resist. Ataupun sebaliknya resist jadi support. Ini cuma coba Ya kan? Nah, jadi kalau bisa dia bertahan di atas sini, kalau teman-teman nemuin engulfing atau apa, ya udah masuk dari sini aja. Tapi ya selnya jangan di sini lagi ya. Kalau bisa di bawah engulfingnya. Karena kita tahu dia bertahan di atas sini. Intinya kalian notice aja area pentingnya di mana. Nah, kalau bicara based on OB, mungkin kita masuk coba di hourly. Ada nggak sih ada area di mana atau sebenarnya sih kalau secara keseluruhan nih sideways ya. Sideways banget, ya kan? Nah, jadi kalau untuk sekarang ini bisa jadi ini jadi area rally. Ini base. Seperti yang kita bilang tadi, ini rally. Ya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk sekarang sih yang aku takutin dia memang nanjak tapi nabrak sampai ke sini. Nah, kalau secara reward menurut kalian itu oke, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, mungkin sedikit kita singgung soal POI. Nah, kalau mungkin kalian, ini kita anggap ya, ini kita anggap nggak ada. Ini kita anggap nggak ada. Nah, kalau kalian nemuin konsep seperti ini, nah ini kan ngewik ke bawah. Nah, kalian coba gambarin dulu low sebelumnya. Ini kita anggap nggak ada yang di sini ya. Nah, kalau ini kalian anggap wick low sebelumnya, kalian coba gambarin. Nah, ini calon-calon POI sebenarnya, teman-teman. Kalau ini nggak ada ya. Kalau ini nggak ada. Nah, ini kalau dia berhasil kayak gini, berhasil break valid, ya udah ini area base-nya bisa jadi inducement. Kenapa? Ini otomatis jadi demand kalau dia break ke atas. Jadi ini area rally, base, rally. Nah, aku sih nggak mastiin 100%, but at least paling enggak ini area yang wajib kalian pantau. Atau kalian bisa langsung limit di sana. Nah, jadi kalau notice di sini, ini OB, ya, ini OB di sini kayak begini. Nah, ini kalau misalnya langsung limit di sini, di area di pas di candle OB-nya, di candle sellersnya, candle bearish di sini, stop loss ya udah. Mau dipakai angka genap, saya sih biasa pakai angka genap psikologis. Kayak begini, mungkin di area 6100 gitu. Ya udah di sini kasih space sedikit di bawah. Nah, untuk target rasionya ya pakai SNR aja. Di sini bisa, ya kan? Ya intinya paling enggak minimal 1/3 dapat, teman-teman. Nah, biasanya sih konsep POI seperti itu. Kalau nemuin konsep kayak gini, udah kalian dapat nih, nggak perlu trendline. Intinya antara trendline, antara atau equal high, equal low, atau inducement berupa order block ataupun di area supply demand. Nah, dari antara ketiga itu kalian harus pilih salah satu. Yang mana yang kalian temuin?
Kalau dapetin ringan bisa, dapetin equal high equal low bisa, ataupun dapetin berupa SMD itu bisa. Nah, kan, jadi kalau kalian melihat chart yang kayak gini, ada fake out, perhatiin aja yang fake outnya. Ini kan tanpa ibu juga udah pasti nggak nembus nih. Kalian tarik eksternalnya nih dari sini ke sini ke bawah, ini udah pasti nggak nembus 1.72, nggak nyentuh, udah pasti fake out, false break, ya kan. Nah, jadi kita harapin dia nembus aja dulu ke bawah, nggak apa-apa. Ini dia nyiptain FVG ataupun imbalance, ya kan. Nah, kita tunggu harganya balik, biar dulu harganya balik, kalian bisa langsung set limit bisa. Nah, jadi seperti itu konsep POI kurang lebih ya. Nah, jadi kalau bisa ini nggak ada, ini di luar ini nggak ada ya. Jadi kalau kalian lihat oh ada fake out, ya udah jeli aja ngeliat fake out. Sesimpel itu teman-teman. Jawabannya Setelah salah. ada fake out, ada OB, ada inducement lagi, udah hajar gas, gitu aja. Nanti aku coba cari recording videonya untuk ngebantu teman-teman bisa belajar tentang POI. Karena aku sempat buat kemarin, tapi videonya nyangkut teman-teman. Maksudnya kayak belum selesai, filenya udah tak kemana gitu. Jadi aku nggak sempat ngepost ya untuk update lagi kayak video baru, jadi nggak sempet gitu. Nanti aku bakal coba cari lah. Nah, oke. Kita balik lagi ke FTM tadi ya. Nah, jadi untuk saat ini untuk FTM ini masih sideways banget sih teman-teman, sideways banget. Nah, tapi ini bisa jadi anggapan sebagai area akumulasi sini. Ingat kak, kalian pernah lihat dong link ya, link USDT ini sideways sih bahkan di weekly time frame. Jaringannya ya ampun, sorry ya kalau jaringannya kayak begini. Gua tadi sini lah. Parah teman. Nah, ini kalian bisa lihat belajar dari weekly time frame di link ya. Ini 202. sideways parah. Tapi begitu breakout, impulsifnya nggak nanggung gitu. Ya, impulsifnya nggak nanggung. Nah, bisa nggak sih ini kayak begini? Bisa. Hanya beda di time frame doang. Nah, ini kenapa saya lebih suka kayak ke belakangan ya. Begitu ngeliat sideways, saya ajar bukan langsung entry, enggak. Maksudnya set stop market. Jadi begitu harga ke trigger, pesanan saya trigger di sini, otomatis order saya kebuka pakai stop market. Di sini. Jadi kayak contohnya setupnya gini, entry di sini di luar time frame ya, di luar konteks time frame ya, mungkin di A1 atau berapa, kan di sini, ya udah stop loss di bawah sideways, target profit 1/2, 1/3, at least 1/3 lah dulu dapetin. Gini. Nah, yang saya encer begini-begini nih, karena begitu dia impulsif, rally begini, kita nggak dikasih space untuk masuk. Yang kita harapkan sebenarnya harus pullback ya. Ini begini, begini. Yang kita harapkan dia breakout, dia retest, baru dia naik. Yang kita harapkan kan begitu. Tapi nyatanya enggak, teman-teman. Dan yang saya bilang kayak, kalau area ini sideways, biasanya itu bakal breakout secara impulsif. Jadi itu kalau cara nge-catch-nya itu tadi, enggak jangan pakai stop limit, tapi stop marketnya. Beda ya, stop market sama stop limit itu beda. Ya. Jadi kalau bisa tetapin di sini, begitu harganya ke trigger ya udah open order langsung. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk sekarang ini kalau aku ngisi anggapannya bisa jadi berbagai macam ya. Bisa jadi ini area akumulasi, ya kan? Bisa jadi kalau sebenarnya sih kalau secara sequence ya, mungkin secara koreksi aja nih jelas banget 3 gerakan. Tuh 2, 3, udah kelar. Tapi kan masih ada, ingat teman-teman. Bisa jadi ini 4, ingat wave 4 tuh paling kompleks. Jadi 5, bisa jadi kayak begitu. Ya kan? Nah, jadi banyak kemungkinan. Nah, tapi kalau belajar dari chart link ini, ya kalian bisa lihat sendiri. Ya, kayak begini. Oke, aman ya untuk FTM? Sebenarnya bukan aku nggak ngasih entry ya Pak ya, memang masih sideways. Cuman kalau misalnya aku ditanya untuk FTM ini plannya gimana, aku sih lebih ke arah long buy. Aku lebih ke arah long buy sih untuk FTM. Oke. Ada request yang lain kira-kira teman-teman? Emang mungkin mau jadi bangun kecil Halo, tes, cek. itu tuh hasil cuman bisa cengeng doang, katanya emang ada Tes. Halo. hasil. Guys, suaraku kedengaran kah? Kira-kira? Ini putus-putus nggak sih? Sebelum kita masuk ke AR-nya kalian nih. Masih kecil ya.
Halo guys, waduh kacau nih jaringannya. Yakin tuh bukan sekedar anak kecil. Bukan sekedar anak kecil aja kecil ya. Berarti ya. Kecil. Halo guys, ini chatnya muter ya? Ini suaraku masih kedengar nggak ya? Kecil. Gua kira lu kayak orang kan. Halo halo tes tes tes. Lihat tuh. Kayak dodol kan. Halo halo tes tes. Guys, kedengaran suaraku? Masih kecil. Gue rubah dulu aja. Ini kamar gua. Ini tempat yang baru gua lihat. Kameranya kecil. Waduh, kacau. Sorry ya guys ya. Jaringannya ampun dah, nggak ngerti aku. Sorry ya. Ya begini gimana kan? Jaringannya parah sih emang. Aku juga kayak kesel sendiri memang. Oke, next ya. FTM aman Pak? Kira-kira aku sih kesimpulannya untuk FTM ya. Belajar dari link tadi itu lebih ke arah long buy sih untuk FTM. Karena yang aku takutin kan dia apa namanya? Sideways terus dia breakout. Ya kan? Kita nggak tahu tuh. Ya kan? Ketolong Bitcoin bisa jadi ya kan? Who knows ya kan? Nah, jadi aku sih lebih ke arah long buy sih untuk FTM. Ngedukung skenario ini Bitcoin juga ya. Nah, itu untuk FTM ya. Aku mau cek dulu nih untuk AR-nya nih. R RUSDT dari Kak Lia. Nah, aku mau tanya kalian dulu nih, ada plan gimana nih kalian nih? Oh, aku tahu nih, plan short kah? Iya nggak sih? Plan short? Ini langsung buka supaya udah kelihatan nih. Ada supply di sini. Bener nggak? Ini nih, maksudnya ini kan, BOI-nya kan. Ini fake out, ini supply. Nah, ini nih guys. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya untuk POI ini eh, harus ada beberapa syarat lagi ya. Kakak udah tahu nih. Nah, kita coba praktekin nih, teman-teman. POI short kalau untuk long bisa di sini juga bisa. POI short juga bisa nih. Ya kan? POI short juga bisa. Kenapa aku belum bisa gini? Aduh, ini kenapa sih? Nah, aku hapus dulu. Nah, POI mungkin kalau untuk long sih lebih ke harus ke bawah lagi ya. Kalau untuk long. Tapi kalau untuk short bisa. Tapi sebenarnya sih ini aku ragu ya. Pertama kalau untuk POI short ya, ini di sini struktur. Ya, ini jelas liquidity sweep. Kita coba ukur. Kita coba ukur pakai Fibo dari sini ke sini. Nah, ini kan nggak lewat ya, nggak nyampe 1272. Oke, artinya fake out. Ya, ranging deh. Ntar hedging. Nah, kalau hedging tuh nggak tahu tuh. Aku nggak berani kalau untuk hedging. Ya kan, yang satu profit, yang satu loss gitu. Aku bingung tuh begitu tuh. Nah, ini ada POI short, bukan POI juga sih, tapi kayak semacam supply. Nah, ini nabrak atau belum nih? Ini aku coba marking, kita coba extend ke samping ya. Nah, sebenarnya almost ya, teman-teman hampir hampir nabrak sih. Nah, tapi biasanya sih bagus ya, karena gini teman-teman. Ini dia belum sampai supply, dia udah stop. Nah, yang bagusnya tuh gimana? Dia ngebuat divergence. Nih, nanti. Aduh, indikatornya mana ya? Aduh Tuhan, ini jaringannya yang ngerti aku. Ini tanpa indikator kalian udah paham lah ya. Yang aku harapin sih dia ngebuat ini apa namanya divergence gini. Nah baru dia drop. Nah mungkin sih targetnya nggak jauh-jauh Kak, bener. Kenapa? Karena ini ada SNR di sini, ya kan? Jadi ini resist, breakout. Yang aku takutin dia memang turun sampai ke sini, tapi cuma untuk retest. Itu yang aku takutin. Nah, begitu dia retest, dia malah nanjak. Nah, jadi better kayak pertimbangannya kalau misalnya harga udah sampai ke area range price ini 25.100 ya, sekitar sini, mungkin dia bisa exit. Plannya seperti itu. Nah, karena memang kalau dilihat power buyer-nya sih ya bisa dilihat sendiri nih, lumayan impulsif. Ya, ini strong resist kalau bisa dibilang area sideways-nya, area akumulasi, ya kan? Sideways, breakout, ya kan? Takutnya memang dia reject sampai supply, ya kan? Nah, mungkin kalau ada yang notice bahwa ini adalah
POI ya nggak masalah. Kalian bisa tunggu di sini. Kalian bisa tunggu di sini. Atau mungkin notisnya lebih ke atas di sini. Nah, bisa teman-teman. Ya, yang penting SL-nya aja kalau bisa di bawah swing. Ya, di bawah swing. Itu. Ya. Nah, but at least kita udah ngelihat dia udah tembus, baru aja tembus breakout secara impulsif dari ini, ya kan? Yang ini. Dari itu semua. Sinar minor ini. Nah, jadi paling nggak memang dia bisa up sedikit lagi, pasti buat divergence tentunya. Tapi ingat, ini supply. Ya, ini supply, ini fake out, ya. Jadi hati-hati. Dia reject, ya kan, sampai ke sini mungkin baru bisa naik lagi, atau mungkin bisa lebih drop ke bawah lagi sampai ke area demand ini. Ya, kalau aku sih dari aku seperti itu. Kalau untuk lebih ke area demand POI, yang aku expect sih lebih ke bawah lagi, dia harus fake out lagi di bawah. Nah, tapi berkaca dari history-history yang udah di backtest belakangan, sebenarnya sih ini nggak masalah. Ini sih nggak masalah. Karena kita udah pernah coba. Contoh misalnya kayak di GTC tadi. Ya, ini ada wick sebelumnya di samping. Ya kan? Nah, di sini juga ada fake out, ada OB. Kalian bisa tes di situ. Kalian bisa praktekin sendiri. Tapi ingat ya, praktekin jangan cuma sekali. Ya, ingat ya, saya buat forward test juga berkali-kali. Ya kan? Nah, jadi ada loose-nya juga gitu kan. Nah, kalian bisa buktiin sendiri. Ya, nah jadi seperti itu. Kalau menurut aku sih nggak masalah ya, ada week ini juga. Tapi ingat ini range-nya terbatas. Ada supply di sini, ada demand juga di sini. Ya, ada demand juga di sini. Nah jadi antara kedua ini ya, yang mana change-nya duluan aja, yang mana mau dimanfaatin duluan. Seperti itu. Kalau sampai atas ya di short, kalau sampai bawah ya intinya mana nyamannya kalian. Intinya kalian tahu kapan harus exit, itu aja. Jangan ya ini aku bilang ya. Ini saya sorry ya untuk teman-teman. Mau jangan aku harap kalian nggak tersinggung. Jangan gara-gara kalian pengen pamer ROI, kalian mempertahankan hal yang nggak penting. Jadi kayak kalian pengen ROI 1000 nih. Ya yang kalian incer kan cuma profitnya, bukan ROI-nya. Kan sayang teman-teman. Lebih bagus kalian TP, jangan di screenshot, nggak apa-apa. Orang-orang nggak mungkin kayak orang cuman kayak apresiasi, wah 1000%, 2000% gini. Cuman kan nggak dapat apa-apa. Yang penting kalian TP, kalian ambil hasilnya ya udah, kalian simpan sendiri gitu, ya kan? Nah jadi lebih bagus kayak begitu. Tergantung kalian cepat exitnya. Gak usah pedulin ROI teman-teman. Itu cuman sekedar persenan aja. Yang penting kan kalian profit, itu aja. Nggak peduli mau 2000 ROI-nya 1000, nggak apa-apa. Intinya kan ujungnya kalian bukan lose. Ya, itu aja sih pesan dari aku. Jangan pentingin ROI. Kalian kan trading kan cari uang ya kan. Jangan sayang tuh daripada pamer-pamer ROI, mending nggak usah. Ya lebih bagus ambil aja profitnya, disimpan. Ya, kalau untuk ROI-nya ya nggak apa-apa, sekali-sekali di flexing juga nggak apa-apa. Intinya kan kalau kalian udah capai targetnya, udah kalian TP, intinya kalian udah TP aja. Mau kalian flexing ROI-nya nggak apa-apa, ya kan? Intinya jangan ditunggu 1000% balik lagi harganya tuh. Kan sayang nggak di TP, ya kan? Malah di screenshot kan sayang. Itu kan. Ya itu aja sih dari aku ya. Oke, itu untuk KR ya. Ada lagi teman-teman? Kira-kira? Aku belum ada screening bahkan sampai sejauh ini. Begitu buka, share link, mungkin ini BCH yang kemarin itu fail juga. Bahkan aku reentry juga nggak dapet. Ini juga belum breakdown. GRT gimana? Nah, GRT juga di sini ada semacam fake out. Nah, ini nggak fake out juga ya. Ini ada dot. Polkadot. Nah, ini ini kayaknya baru aku trigger nih ordernya. Aku belum ada cek nih. 4820. Sebentar ya. Ini belum breakout. False break sih. Nih, false break, dia bertahan di support. Oops. Wait. Dia bertahan di support, masih di sini aja, belum berhasil close. Di sini, ya kan? Di situ aja. Ini masih panjang banget sih akumulasinya nih. Ini kalau breakout sih bisa impulsif. Kalau menurut aku bisa impulsif karena dia nggak tembus nih di bawah sini. Dia nggak berhasil close di bawah ini.
Dia nggak drop lebih jauh, dia malah ketahan, malah coba break nih. Jadi kalau teman-teman pengen masuk sih silakan aja. Tapi ingat ya, besok kita masuk ke fase weekend. Jadi market bisa nggak gerak. Maksudnya kayak cuman ranging aja, ya kemana-mana. Nah ini targetnya lumayan jauh, ada di area supply, ya kan? Ini dari segi range apa namanya risk reward ratio 1/3 di sini bisa, atau mau lebih kecil lagi bisa di sini. Itu tergantung kalian sih. Ya, itu tergantung kalian. Yang mana? Intinya kalau kalian udah ngeliat dia breakout dari sini, itu udah bagus banget sih sebenarnya, teman-teman. Ini SNR cukup strong lah ya, kalau aku bilang ya. Cukup strong. Oke, itu dot. Super sih masih sideways semua ya rata-rata ya. Nggak ada power yang gimana-gimana. Nah, ini nabrak nih sama demand-nya nih. Nah nih, mungkin kalau ada yang masuk dari sini ya, kayaknya congrats ya, udah running juga nih. Mungkin kalau konsepnya sih lebih simpelnya begini. Entry di sini, ya kan? Stop loss di bawah, stop loss di bawah sini, ya kan lebih ideal di situ. Kalau entry-nya begini sih, dapatnya udah hampir udah 1/3 bahkan. Oh belum, 1/29 lah ya. 1/29. Kayaknya bagus sih teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang masuk di sini ya, saya ucapin congrats ya. Mungkin ingat ya teman-teman, jangan jangan flexing ROI, nggak penting teman-teman. Intinya kalian taking profit aja dulu, nggak apa-apa. Ya intinya gitu aja. Mungkin capek di sini 1/3 mungkin kalau udah TP silahkan. Kalau aku nggak tahu sih ada yang masuk atau enggak. Yang penting aku sih jujur nggak masuk ya di sini ya. Jujur nggak masuk di sini. Sayang banget sih kalau kalau nggak masuk begini. Karena ini jelas banget ya kan dari struktur clear banget. Ada fake out di sini, ya kan? Ada fake out di sini, nyediain order block di sini, ada endorsement juga berupa FPG di sini order blocknya. Dia nge-fake out, dia nge-wick, dia nanjak. Cakep banget sih sebenarnya teman-teman. Tapi nggak keambil, sayang banget. Suwi, ini dari Kalia loh. Thank you loh buat Kalia. Kayaknya Kalia masuk nih. Bener nggak? Kalian masuk nggak sih? Kalian masuk nggak di Sui? Atau kelewat juga? Wah masuk ya, wah cakep tuh. Udah dapet 1/3 lumayan loh. Aku belakangan loss banget, parah, beruntun. Nggak tahu nih, yang salah denganku. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Atau ada koin-koin lagi nggak? Posting sore. Kacil posting sore, aku udah kiss pagi langsung ini. Oh iya, iya iya bener-bener. Itu di Sui ya. Langsung pas. Ini mereka rata-rata masih sideways terus guys. Teman-teman ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Aku mau izin leave nih. Pengen istirahat boleh? Nggak ada ya Pak Jody, aman ya. Nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu, aku coba bantu cari POI. Aku saranin kalian bukan berarti aku update tuh nggak boleh kalian ikutin. Maksudnya aku update belakangan ini mau ngasih gambaran besarnya dulu aja, karena belum bisa fokus kayak bagi waktunya nih teman-teman. SAU boleh gold ya, kita coba cek gold. Karena belakangan aku update based on SNR doang, nggak pakai SMC, nggak pakai POI. Sebenarnya bisa aja teman-teman, cuman aku kayaknya masih ada yang lebih penting nih gitu. Nah, sebelumnya aku ada update tuh. Nah, ini kalau aku putihin di sini ada SNR. Nah, ini kenapa aku kayak suka pakai SNR untuk gambaran besarnya aja gitu, untuk area-area penting gitu. Nah, di sini. Sebenarnya sebelumnya aku notice dia bakal drop dulu, nah baru dia break nih. Nah, yang kita harapkan sebenarnya kan konsepnya gini teman-teman. Dia breakout, dia retest, baru dia naik, ya kan? Itu yang kita harapin. Nah, cuman kadang yang kayak link tadi, ya kan? Oke. Nah, yang kayak link tadi, takutnya dia breakout, dia nggak ngasih kita retest. Itu yang kita takutin. Nah, so far kalau misalnya
Untuk SHU ini dia kalau udah berhasil bertahan di atas ini sebenarnya sih potensinya untuk long buy. Even kita ngelihat powernya power sellersnya begini. Nah, karena gini Kak, secara logika ya, contoh semisal ini ada buyers nih, ya, ini ada buyers dibantai nih sama sellers, harganya masuk tapi nggak jauh lebih rendah dari sini. Even kita ngelihat udah pasti kakak udah tahu dong kalau SAU tuh rentan banget sama yang namanya OB. Ini satu OB di sini, even ini masih fresh, ini masih fresh, ya kan. Nah jadi bisa jadi kalau misalnya dia ranging lagi di sini, kemungkinan ya ini nunggu yang namanya PCE, ya kan, nunggu yang namanya GDP juga, mungkin nanti bisa drop dulu sampai OB. Nah kalau aku sih untuk untuk trade saat ini untuk gold, iya nurut banget Kak. Kalau kakak inget kemarin tuh di hourly ya, itu cakep banget Kak price actionnya. Aku ada share kemarin tuh dia dia sequence gini, lower high lower low kan. Nah dia respect banget nih sama supply. Lower low respect supply, lower low respect supply berkali-kali. Seandainya kita entry aja di setiap supply, itu udah berapa kali profit. Itu supply OB respect banget. Mau either itu kayak demand, itu respect banget sama area itu. Nah ini OB, ini OB juga. Nah intinya sih aku lebih saranin untuk kalau kalian pengen main di gold, ya bahasanya trade di gold ya, lebih bagus kalian trade-nya based on order block ataupun demand ataupun SND. Itu lebih disaranin. Karena kalau untuk di forex ya itu lebih lebih kayak mainnya kan di spread tuh, mainnya kan di spread, jadi kayak nggak kayak di crypto kita limit di situ dapatnya harga segitu teman-teman. Nah kalau semisal kalau kalian entry di forex kan ada tuh selisih pips spreadnya berapa gitu kan, kalian entry-nya di sini dapatnya bukan di harga segitu gitu kan, bisa lebar spreadnya, sayang ya kan. Nah jadi kalau semisal kalian pengen trade di gold ya kalian, aku saran sih lebih pakai order block aja, kalian limit aja mau urusan itu loss atau enggak, aku sih lebih kayaknya lebih bagus di limit gitu untuk di gold, apalagi kalau di OB gini kan dapatnya lebih bagus teman-teman, karena dia otomatis nge-wick sih, persentasenya lebih besar, dia bakal nge-wick, dia bakal ngekot untuk SAU. Nah so far sih untuk gold ini masih sideways ya, tren besarnya jelas banget bullish, cuman kan kita ngelihat di sini ada OB, ini ada OB, ini ada OB, jadi yang aku takutin dia bakal turun dulu, ambil liquidity yang di sini, yang di bawah diambilin dulu, ya kan. Jadi ya aku pikir seperti itu sih Kak, so far sih masih sideways ya, belum running anggapan dia bakal breakout atau enggak, cuman potensinya masih masih bisa turun nih sampai ini OB nih, kalau aku sih ngeliatnya seperti itu. OB ekstrim yang di mana tuh Kak, yang di H4 kah atau di mana, yang mana nih OB ekstrim, yang di bawah kayaknya nggak mungkin Kak, karena yang kita tahu harga emas itu pasti naik terus, walaupun dia turun itu cuma koreksinya doang. Kakak bisa lihat di sini mungkin harga emas udah all time high, ya kan. Nah udah all time high, jadi kayak aku bilang sih kalau dia memang mau turun cuma koreksi doang ini, cuman paling di sini ya, kalau separah-parahnya cuma sampai sini doang, separah-parahnya ini kayak cuman di daily kayak sideways lah ya, ini cuman kecil doang geraknya, cuman tetap powersnya masih buyers nih, masih masih buyers, cuman konsepnya aja, setupnya aja belum didapat untuk kita cari long buy. Untuk OB di H4 belum nemu nih untuk di sekarang, ini bisa jadi OB cuman kayaknya jauh banget nih dari situ, dari atas ke bawah, sini ke sini, ya kan, sini ke sini jauh banget, ya impossible sih kalau terkecuali ada news ya, bad news bisa jadi kayak gitu. Cuman kalau untuk di hourly bisa jadi ini ada nih yang tadi yang kita notice tadi tuh OB-nya di sini, ya kan, yang ini. Itu aja sih kalau dari aku, anggapannya di sini ada SNR, ya kan, belum berhasil break, ya kan, ini resist dia coba breakout, harganya masuk lagi, ya kan, gak berhasil, takutnya ini malah reject, takutnya gitu, apalagi besok udah Sabtu, punya market off, ya kan, apalagi di gold nggak bisa trade, ya kan, jadi ya biarin aja dulu kalau menurut aku, ya. Oke, itu untuk gold ya, aman guys semuanya.
Aku boleh izin istirahat guys. Si makanan aku. Oke ya. Mungkin nanti besok aku insya Allah coba cari lah ya. Ini untuk videonya. Coba-coba cari. Bantu-bantu teman-teman yang belum belajar POI. Iya, sama-sama kakak. Capek banget semua. Oke ya. Aku izin live ya teman-teman. Ini untung dari record. Oke. Dadah. Oke, bye-bye teman-teman. Selamat malam. Selamat istirahat. Ingat ya, besok weekend jangan dipaksain trip. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.